Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Salve. Perkenalkan, nama saya Agustina Renari. Saya adalah mahasiswa PPG Jalbar Dits 3 Mapel Agama Katolik tahun 2025 dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050082. Kali ini saya akan mempersembahkan praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 4 SD Negeri 1 Tual dengan materi mengembangkan kemampuan diriku. Tema kurikulum berbasis cinta, yakni cinta Allah kepada diriku dan cinta Allah kepada sesama. Selamat menyaksikan. Salve. Selamat pagi anak-anak semuanya. Puji Tuhan karena kita hari ini punya kabar semua baik, sehat, masih ada semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita membuka dengan doa pembuka. Siapa yang boleh bersedia untuk membawakan kita dalam doa pembuka? Mari Aurel, silakan. Kita berdoa yang baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Aurel. Tepuk tangan dulu untuk Aurel. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, kita menyanyikan sebuah lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu guru minta kalian semua berdiri untuk kita menyanyi secara bersama. Guru mau cek kembali siapa yang tidak hadir hari ini. Oh, semua hadir. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Setiap saat proses pembelajaran agama, kehadiran harus seperti ini ya. Tidak boleh ada yang apa, tidak boleh ada yang sakit. Semua tetap seperti yang ada ini. Baik anak-anak, siapa masih ingat kesepakatan kita di dalam kelas? Iya, jangan bercerita atau bermain bersama teman dalam proses pembelajaran. Kesepakatan yang kedua apa? Siapa masih ingat? Nona? Jangan membuang sampah di dalam kelas. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Kesepakatan yang ketiga, siapa masih ingat? Agen? Tunjukkan jari bila ingin menjawab atau bertanya. Iya. Anjurkan jari bila ingin menjawab atau bertanya. Sekarang ibu guru mau bertanya lagi. Kira-kira siapa yang masih ingat kita punya pembelajaran pada minggu? Kelas ya? Iya, keunikan diri. Pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Keunikan diri. Apa nama lain dari kemampuan? Siapa tahu nama lain dari kemampuan? Agen? Baik, tepuk tangan Agen. Apa itu kemampuan? Dul, kemampuan itu apa Dul? Sanggupan. Iya, kesanggupan saja kemampuan yang kamu miliki. Yang kamu miliki apa? Agen. Iya, Dimas. Kekuatan. Kemampuan apa? Lina punya kemampuan apa? Belajar, berbicara, menulis. Daen, bermain bola. Kemampuan apa? Babia.
Iya, lancar membaca. Baik, tepuk tangan untuk semua. Nama lain dari kemampuan adalah talenta. Perhatikan itu dulu. Nah, apa itu kemampuan? Tadi kalian sudah sebutkan banyak. Kemampuan itu kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan. Apa saja kemampuan atau talenta yang kalian miliki? Banyak tadi tuh. Aurel tanya apa? Ya, ada Aurel dia bilang bahwa dia mampu berbicara. Tadi ada juga yang sebutkan bahwa dia punya kemampuan bermain bola, bernyanyi, melukis, lancar membaca, berkreasi. Nah, itu semua ditentukan untuk kalian kembangkan. Jangan punya talenta lalu simpan begitu saja, tetapi kalian harus perlu untuk kembangkan dalam hidup sehari-hari, terutama untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Baik anak-anak, Ibu Guru akan menayangkan beberapa gambar terkait dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak. Ini ada yang kemampuannya melukis. Ini kemampuannya ada 3 tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menyadari bahwa setiap orang diberikan kemampuan atau talenta sebagai anugerah dan cinta Allah kepada diri kita dan sesama. Yang kedua yaitu memahami bahwa kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan merupakan sebuah anugerah dan cinta Allah kepada diri kita dan sesama yang perlu untuk dikembangkan. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, merasa senang dan bangga memiliki kemampuan serta termotivasi untuk mengembangkan kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai bukti cinta Allah kepada diri kita dan cintanya kepada sesama. Ini sudah bentuk kalian dalam kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok visual. Mereka mengamati gambar dan menjelaskan itu apa yang mereka lihat dari gambar itu. Terus kelompok auditory. Ini kelompok auditory. Mereka membaca teks kitab suci lalu menjelaskan materi dari kitab suci yang mereka baca. Terus ini kelompok kinestetik. Mereka memperagakan atau menyanyi atau baik anak-anak, kalian sudah dikelompokkan dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang Guru akan tampilkan satu video. Guru harap kalian mengamati melihat video ini dengan baik supaya sebentar dalam kelompok kalian boleh melaksanakan tugas kelompok masing-masing sesuai dengan video yang Ibu Guru tampilkan. Ini videonya yang Ibu Guru tampilkan. Harap semua bisa melihat videonya. Perumpamaan talenta sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari hambanya, Tuhan itu akan memberikan hartanya 2 talenta dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Ibu Guru punya beberapa pertanyaan dari video yang baru saja kalian simak, kalian lihat bersama. Atau siapa yang punya pertanyaan untuk Ibu Guru terkait video tadi? Baik, karena tidak ada yang punya pertanyaan, yang pertama, apa yang dikisahkan dalam Injil Matius 25 ayat
sampai 30. Yang dikisahkan apa? Sama bisa dari tangan. Oke, dikisahkan tentang apa? Tuhan dan hamba-hambanya. Aurel, talenta itu apa? Talenta itu Aurel bilang itu kemampuan. Dair, talenta itu apa? Suara besar boleh? Boleh suara besar, guru dengar, teman-teman juga dengar. Dair bilang talenta itu mengembangkan. Talenta apa? Ya, Dul bilang talenta itu kemampuan. Tepuk tangan dulu untuk Aurel, Dair, dan Dul. Tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kayak kamu kurang semangat. Tepuk semangat. Dandan, dandan. Dendeng, dendeng. Dondong, dondong. Dandan, dandan. Dendeng, dendeng. Dondong, dondong. Hey. Baik, terima kasih untuk semangat kalian yang masih dan api-api pada pelajaran ini. Baik, itu tadi pertanyaan kedua tentang apa itu talenta. Tadi ada yang sebutkan kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Baik. Ibu guru punya satu pertanyaan terakhir terkait dengan video yang baru saja kalian dengar atau kalian lihat tadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepadamu? Bagaimana kamu mengembangkan? Dair? Oh, dengan cara bekerja. Tepuk tangan dulu untuk Dair. Apa lagi? Bagaimana kamu mengembangkan punya talenta kemampuan yang Tuhan kasih itu? Dengan cara apa, Onel? Hah? Dengan cara kerja keras. Renwari bilang kerja keras. Tepuk tangan dong. Terus ini lagi, bagaimana kalian mengembangkan kalian punya kemampuan itu dengan cara apa? Oh, Flavia bilang bekerja. Bekerja keras, berdoa, amal dia. Flavia bilang tepuk tangan dong. Baik anak-anak, talenta itu adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan. Bagaimana kalian mengembangkan? Ada tadi yang kalian sudah sebutkan, bekerja keras, berdoa, berlatih. Anak-anak jawab kalian itu semua betul. Kenapa? Akan jadi lagi kenapa? Saya boleh bermain ya, perhatikan dulu supaya nanti proses berbelajar. Bagaimana kita punya talenta yang Tuhan kasih mau berkembang kalau kita saja pemalas? Bagaimana kalau mau jadi anak yang bisa pintar untuk melukis atau bernyanyi atau pintar bermain bola? Dengan cara kita harus cuma bermalas, mungkin kan? Kita punya talenta yang tidak berkembang. Pasti dengan cara bekerja keras. Selain bekerja keras harus apa? Berdoa. Untuk bekerja dan juga berdoa. Minta Tuhan berkati kita punya kerja keras supaya apa yang kita inginkan dapat tercapai. Ketika Tuhan melihat kalian mengembangkan kalian punya talenta, Tuhan tersenyum atau tidak? Tersenyum atau tidak? Tuhan tersenyum. Tuhan cinta. Karena cinta Tuhan kepada diriku, kepada kalian, maka Tuhan memberikan kalian itu talenta, kemampuan untuk kalian kembangkan kalian punya kemampuan itu. Halo. Karena cinta Tuhan kepada kita semua,
berdoa kepada ibu guru, kepada kalian semua, maka Tuhan memberikan kita talenta untuk kita kembangkan. Sehingga talenta itu dapat berguna bagi diri kita sendiri, orang lain, terlebih khusus untuk memuliakan Tuhan. Mau menyanyi atau tidak? Mau. Lagunya judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu? Tahu. Baik. Mari kita siap untuk kita mau bernyanyi bersama. Yang lagi main-main, berharap kalian fokus ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, kita sudah selesai bernyanyi, menghilangkan kebosanan kita. Sekarang kita masuk dalam kelompok diskusi. Tadi kelompok visual, auditory, dan kelompok kinestetik. Kalian punya tugas ada dari ibu guru. Sekarang ibu guru bagi tugas kelompok masing-masing. Ini kelompok visual, satu gambar. Dia punya petunjuk dari kelompok ada di bawahnya. Terus kelompok Coba lihat auditory. Dia punya bacaan kitab suci, dia punya petunjuk untuk kelompok kerja. Terus kelompok kinestetik. Kalian punya tugas kelompok. Baik. Tugas kelompok visual, tugas kalian adalah mengungkapkan pendapat tentang gambar tersebut dan menyebutkan pesan apa yang didapat dari gambar tersebut. Menjelaskan gambar tersebut ini secara singkat. Kalian sebutkan poin-poin saja. Setelah itu kalian pesan apa dari gambar ini sudah. Sebutkan gambar satu ini dia punya penjelasannya tentang apa. Terus pesan apa untuk kalian dari gambar ini. Kelompok auditory yang harus kalian lakukan, kalian baca dengan sini. Kelompok auditory perhatikan sini. Yang kalian lakukan yaitu menuliskan satu atau dua ayat kitab suci pesan Tuhan untuk kita dalam mengembangkan kemampuan. Pesan Tuhan apa? Ada di sini dalam bacaan. Masih ada pesan Tuhan. Itu kelompok auditory dia punya tugas. Terus kelompok kinestetik kalian punya tugas. Perhatikan, memilih kemampuan yang akan ditampilkan di depan kelas, misalnya menyanyi atau berkreasi atau menjadi dirigen. Jadi untuk sebagai dirigen, sebentar kalian maju di depan, ya, awal dirigen. Kemudian kalian mulai setelah bisa kita lagu Indonesia Raya kan, lalu Pancasila, lalu kalian bisa. Kalian tampilkan di depan. Jadi kalian siapkan dirigen supaya tugas kalian sebentar masuk kalian boleh maju dan berkreasi di depan. Sudah. Baik. Sekarang masing-masing kelompok dia boleh kerja. Masing-masing kalau dia mengembalikan satu poin, terus nambah yang ketiga dia mendapat 2 poin, dia dapat hasilnya 2.
Sisanya di apa kelompok siswa? Baik anak-anak, semua sudah selesai dalam mengerjakan dalam kelompok? Sudah. Baik. Kita buat aksi dulu untuk membangkitkan kita punya semangat. Tepuk semangat. Sekarang guru minta kelompok siswa. Kelompok siswa. Bagaimana, sudah siap untuk presentasi? Baik, kita berikan kesempatan ini untuk kelompok siswa. Maju di depan untuk presentasi. Kalian punya kelompok lain siap untuk mendengar. Ayo kelompok siswa, silakan maju di depan untuk presentasi. Siswa, silakan. Ambil gambar Baik anak-anak, inilah hasil dari kelompok visual. Dia punya gambar ini. Tunjukkan kelompok gambarnya yang kalian jelaskan tadi. Ini gambarnya. Sudah lihat semua gambarnya? Sudah. Tepuk tangan dong untuk kelompok siswa. Terima kasih kelompok siswa. Sekarang kelompok audiologi, silakan. Karena setiap orang yang mempunyai kepada. Baik, itu presentasi dari kelompok audiovisual. Tepuk tangan dulu untuk kelompok audiovisual. Silakan ibu kelompok. Kelompok kinestetik, silakan memperagakan kemampuan mereka dalam bidang dirigen. Disilakan. Marta Pancasila, akulah pendukung. Maju. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Silakan untuk kelompok kinestetik. Baik, anak-anak, ini tadi kalian sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ibu guru akan memberikan sedikit penjelasan atau penuturan dari hasil kelompok kalian. Jadi intinya pesan untuk kita dari bacaan ini dari tiap kelompok, intinya itu kita harus kembangkan kita punya talenta, teman-teman sangat cinta, sangat sayang kepada kita, sehingga kita diberikan talenta untuk dikembangkan, sehingga dari talenta itu kita membawa nama baik atau memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan kita ataupun di tengah masyarakat. Baik anak-anak, pada kita punya kegiatan penutup. Sekarang ibu punya, tadi kita sudah melewati presentasi, sekarang kita masuk pada tes asesmen formatif. Masing-masing dia kerjakan tes formatif ini. Semua sudah dapat? Sudah, Bu. Baik, sekarang waktunya kalian bekerja. Baik, semua sudah selesai. Sudah, Bu. Baik,
pemirsa, minggu depan kita masuk balik dulu bagi kembali pekerjaan kalian. Oke. Kalian sudah selesai mengisi tes formatif. Sekarang kita dulu memberikan kesimpulan dari kita punya pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah talenta yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu anugerah atau cinta Tuhan kepada diri kita dan kepada sesama. Jadi perlu kita kembangkan talenta itu. Kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Talenta-talenta yang kalian tadi sudah sebutkan itu bernyanyi, melukis, berlari, bermain bola, dan lain sebagainya itu harus kalian kembangkan. Baik anak-anak, Ibu Guru akan menyampaikan materi yang akan kita belajar pada minggu yang akan datang, yaitu tentang lingkungan turut mengembangkan Diriku. sebagai bentuk refleksi supaya Ibu Guru bisa tahu sejauh mana kalian mengerti tentang proses pembelajaran kita. Ada 2 pertanyaan refleksi yang Ibu Guru berikan untuk kalian. Kalian bisa menjawab ya atau tidak. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kamu mengenal kemampuan dirimu? Sudah. Terus, sudahkah kamu mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Ya. Baik. Tepuk tangan salah satu. Aksi atau tugas kalian yang harus kalian lakukan yaitu kalian kembali ke rumah menulis doa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar mengembangkan kemampuan atau talenta yang dianugerahkan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Asesmen atau penilaian capaian dari tujuan kita punya pembelajaran hari ini kalian sudah lewati. Yang pertama, penilaian sikap. Guru sudah membuat penilaian sikap kalian masing-masing. Kedua, penilaian pengetahuan yang tadi saja kalian sudah kerjakan secara pribadi. Terus penilaian keterampilan yang tadi sudah kalian tunjukkan di depan kelompok itu. Refleksi dari Ibu Guru. Ya, apa masih ada yang merasa kesulitan dalam materi tadi? Baik, apakah semua sudah paham materi yang diajarkan? Paham atau tidak? Ya. Karena kalian sudah paham, Ibu Guru mempunyai beberapa emoji yang harus kalian pilih. Marah, kecewa, turun. Masing-masing emoji yang paling dia sukai sebagai mewakili perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini. Emojinya mana? Emoji itu tanda kalian mewakili perasaan kalian mengikuti proses pembelajaran. Emojinya apa? Senang. Sekarang kita siap untuk menutupnya dengan doa penutup. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa penutup? Doa spontan, doa penutup. Baik, tutup dengan doa. Sebelum mulai kita tutup dengan doa. Mari dibawakan oleh teman kita yang Sina dalam doa penutup. Yang lain sikap berdoa. Baik, sikap berdoa. Selamat siang.